begadang, lain belalang, lain lubuk, lain ikanya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacerita. Selamat siang semua, Torma Kuda Paula di program spesial Magota Bacerita untuk edisi hari ini di Kamis 26 Maret 2026. Ada saya nih yang temani sahabat budaya, tentunya juga di studio sudah hadir narasumber kita. Ada Pak Roy Kumaat selaku budayawan yang berkompeten di bidangnya. Untuk hari ini, Torang akan bercerita tentang konsep museum di era digital. Dan tentunya ini tidak sendiri, nanti orang akan ditemani oleh penyiar-penyiar yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Dan saya langsung ke Pak Roy Kumaat selaku budayawan dan kita mengangkat topik konsep museum di era digital. Silakan Pak Roy. Kalau berbicara memang museum, yang terus tahu kan memang museum adalah tempat atau suatu lembaga jadi kalau berbicara museum itu suatu tempat di mana mengumpulkan atau melestarikan serta memamerkan akan seni budaya, akan sejarah maupun seni dan lain sebagainya untuk digunakan sebagai edukasi ataupun penelitian. Nah, ini berbicara konsep museum di era digital berarti orang juga harus mengikuti akan zaman atau era. Nah, sekarang ini pada era digitalisasi, pada era internet dan lain sebagainya, semua sudah pada dalam bentuk-bentuk benda-benda yang berhubungan dengan internet. Nah, ketika museum akan masuk pada era digital, tentunya itu akan sangat baik sehingga segala sesuatu itu akan sangat mudah diakses atau akan sangat mudah lebih memperhatikan akan sinopsis-sinopsis atau koleksi-koleksi daripada museum itu sendiri karena sudah tercantum dengan begitu jelas. Nah, mungkin kalau di museum-museum konvensional, nah itu lain lagi, orang hanya melihat sinopsis-sinopsis dari koleksi-koleksi itu. Nah, ketika di era digital ini kan ya mungkin akan lebih banyak diperjelaskan akan maksud atau tujuan mengapa koleksi ini atau dari mana dan lain sebagainya. Jadi untuk menuju pada museum era digital memang orang harus siap dengan menghadapi tantangan pada saat ini. Iya, kita tahu bersama bahwa museum era digital ini adalah transformasi ya museum tradisional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses, ada interaktivitas dan juga ada pengalaman pengunjung museum yang tidak hanya di ruang fisik tapi juga hadir secara virtual dan interaktif ya. Dan saya mau tanya ke Pak Roy ya, bagaimana Pak Roy bisa melihat perbedaan utama antara museum konvensional dan museum digital? Nah, kalau museum konvensional kan memang untuk pengunjung itu wajib datang langsung ke tempat itu. Bahkan kalau memang dia DP diri sendiri dan lain sebagainya, dia langsung lihat ini koleksi, misalnya ada patung atau ada cerita sejarah, dia langsung datang ke tempat museum itu. Nah, kalau dia agak jarak jauhnya kan itu secara online, waktu itu sudah memberikan lama juga. Maka kalau secara online ya kita hanya buka saja. Ya misalnya kita akan mencari tentang sejarah misalnya Samratulangi, atau orang langsung buka di digital, ini Samratulangi seperti ini, terpajang juga fotonya atau gambarnya seperti apa. Nah, ini kalau di era digital sudah lebih maju lagi, bukan hanya satu dimensi atau dua dimensi. Nggak perlu datang langsung gitu ya. Jadi segala sesuatunya bisa lewat online gitu ya. Online saja. Oke. Jadi mengapa transformasi digital menjadi penting bagi museum sudah dikatakan tadi juga. Nah, teknologi apa yang paling berpengaruh dalam pengembangan museum digital saat ini? Kalau menurut Bapak?
Ya, teknologi seperti ini kan ya, karena ada teknologi sudah banyak. Mobil ada juga medsos, ada juga medsos, pengembangan daripada video-video, atau ya ada tuh ya mau bilang ada pengembangan juga teknologi itu dari HP juga bisa, dari apa itu dari video yang lain itu bisa jadi Kayak YouTube gitu ya. Iya, YouTube, IG, TikTok dan lain sebagainya seperti itu, karena dimudahkan dalam satu benda yang kecil Yang seperti kecil seperti gitu ya, tadi seperti itu dia, handphone dan lain sebagainya. handphone, Iya. Tapi Bapak sudah pernah mencoba kira-kira? Ya memang saat ini Kalau misalnya penasaran ingin tahu, buka ini pernah? pernah. Iya, merasa Pernah terbantu juga. pastinya. Merasa Oke. terbantu. Nah, Bapak Roy sendiri melihat apa tantangan dalam mengimplementasikan teknologi digital di museum? Nah, Menurut tantangan pada dasarnya tentunya SDM. SDM ya. Orang mesti mempersiapkan itu SDM itu sendiri, karena kalau dan memang bukan cuma bilang ke penonton baru, sikap juga daripada SDM itu, walaupun sudah diberikan keterampilan, kemampuan untuk menguasai teknologi, namun IT lah ya. IT itu, namun sikap itu dia sekedar tahu saja. Kenapa dia Tidak ada keinginan lah gitu ya. tidak ada sekedar keinginan, sekedar dia so kuasai misalnya tentang IG begini, TikTok begini, tentang apa itu virtual reality atau apa semua itu ya, tergantung juga orang itu semangat motivasi daripada, karena untuk mentransformasikan data dari konvensional ke digital itu banyak, itu agak lama dan mungkin butuh kesabaran. Tapi kepada anak sendiri pernah diterapkan, atau kepada saudara atau siapa saja di rumah pernah diterapkan seperti itu? Nggak perlu ke museum, kan ada sekarang era digital gitu ya. Dan memang ada juga pernah, karena ya dalam lingkup waktu yang berbeda dan lingkup waktu yang kasih itu, memang coba cari saja di internet untuk mencari informasi tentang apa bisa dari situ. Namun kalau kurang puas dengan hasil yang disampaikan oleh internet itu, ya bisa datang langsung kepada di museum itu secara fisik, supaya lebih jelaskan penggambaran, oh ini seperti ini, dia memang jelas. Ya misalnya orang berbicara barang yang fisik toh, DP tinggi, DP lebar. Nah, mungkin kalau lihat dari fisik, dia interaksi itu akan berbeda dengan lihat cuma betul. Langsung di apa itu internet atau di foto dan sebagainya, seperti itu. Iya, memang ada kepuasan tersendiri kalau memang kita langsung ke museum ya, beda kalau memang cuman lewat YouTube dan lain sebagainya. Betul. Oke. Dan kalau Bapak melihat sendiri ya, bagaimana museum digital ini bisa meningkatkan keterlibatan atau engagement para pengunjungnya? Kalau menurut Bapak? Ya, memang museum digital ini memang keterlibatan itu butuh juga. Namun seperti saya bilang tadi, SDM. Nah, butuh juga promosi tentunya, penyampaian dari pengelola museum itu, bahwa di Museum Tora inilah ada koleksi-koleksi ini disampaikan melalui digital atau ada video atau bikin Facebook, Instagram, kalau lain-lain sebagainya. Karena kan anak-anak sekarang tuh lebih tertarik dengan sesuatu yang mudah dikonsumsi gitu ya, di era digitalisasi ini. Sudah malas kayak dulu ya, nggak merasakan harus datang ke museum untuk mencari tahu sesuatu yang ingin dipelajari gitu ya. Kayaknya kalau menurut orang, terlalu ribet gitu ya. Sekarang kan anak-anak muda lebih suka yang apa ya? Instan, cepat gitu ya. Padahal segala sesuatu yang instan belum tentu baik gitu ya. Betul, belum tentu baik. Oke. Dan apakah Bapak melihat sendiri, apakah pengalaman virtual ini bisa menggantikan kunjungan fisik ke museum? Nah, memang mau dilihat secara langsung itu mau berpengaruh kepada kunjungan fisik, ya itu belum dapat dilihat namun itu akan berpengaruh kepada kunjungan fisik. Misalnya kan mencari tahu sesuatu, untuk misalnya orang di Sulut ini, di Museum Sulut itu ada tentang Waruga, Waruga atau orang begitu. Ketika orang sudah dapat internet, dapat informasi bahwa Waruga yang begini, orang sudah pergi secara fisik ke
museum yang konvensional seperti itu. Nah Iya. itu kan berpengaruh juga. Padahal untuk kunjungan fisik itu butuh juga, karena akan pengalaman itu akan berbeda dengan yang di virtual atau digital, itu akan berbeda dengan ketika kunjung langsung seperti itu. Oke, dan yang pasti ini masih menunggu teman-teman kita ya. Jadi kita tidak sendiri nih, Pak Roy. Kita ada bersama dengan RRI Gorontalo, RRI Tahuna, RRI Talaut, dan kita masih menantikan untuk berinteraksi ya. Mungkin dari RRI Gorontalo, Talaut, Tahuna ingin bertanya-tanya langsung ke Pak Roy. Ini kayaknya sudah ada yang dari RRI Gorontalo ya. Halo, RRI Gorontalo. Bisa dengar suara saya? Boleh, dapat Boleh. dengar sekali. Aduh. Apa kabar nih? sekali. Torang saya panggil apa ini? No, kata. No. Ngomong sono udah Perempuan. perempuan. Uti. Panggil nyong Jo. Oh, panggil nyong. Karena memang Dang. lahir di situ. Duh, Nyong dan Kang. Mau Nyong mau tanya apa dang ini Nyong? Terima kasih untuk narasumber. Ya, so kasih informasi. Ada kita mau tanya sedikit, mungkin agak menggelitik juga. Ini tentang museum di era digital seperti ini kan. Kalau sejarah dan keaslian benda ketika pengalaman museum itu dipindahkan ke layar digital, rohnya sejarah itu mau apa Jo, Pak? Gimana nih Pak? Ya memang kan berbicara rodo dan DP aura itu soalnya anda akan mau Sebeda dapat pasti beda ya. ketika lihat orang di digital. Roh di alam yang memang terbuka itu akan berbeda dengan digital. Kalau digital walaupun orang akan memberikan penguatan suasana untuk koleksi itu. Jadi rohnya mungkin putus. Ini kan kurang digital, tidak lihat langsung. Akan ya kalau langsung akan jadi kontak mata atau kontak rasa, itu dikatakan roh itu bisa. Tetap ada di beda no pasti. Beda, Kang. iya. Beda kalau memang Jadi- ketemu orang langsung Kang. Jadi DP inti lebih baik datang langsung. Datang langsung sih sebenarnya. Nah, Dalam Cuma, ini kan ketika kalau dapat digital informasi, untuk promosi. iya promosi betul, seperti itu Bapak bilang promosi. Untuk memberikan pengantar saja, baru datang langsung. Nah, oh ini kotak seperti itu dia, itu koleksi seperti itu. Pak, kalau di museum itu, kalau butuh anggaran yang mau dirawat ini fisiknya atau platform digitalnya kalau dipilih? Nah, memang kalau mau bilang platform digital, perawatannya juga tersendiri. Untuk fisik itu tersendiri kan. Kalau mau bilang mau digabung bingung lagi nih, karena fisik perawatan juga lain itu Ya, Bapak, betul. fisik. Kalau platform digital ini kan hanya menjaga jangan ya tuh data atau narasi-narasi Terhapus itu dan lain terhapus, sebagainya, iya. lain sebagainya, lain lagi. Namun kalau secara fisik ya tetap akan bertahan dia sepanjang ya benda itu ada, jadi akan Berarti beda. kalau ada anggaran untuk perawatan, berarti yang didahulukan dulu fisiknya. Ya fisiknya kira-kira fisik. Kalau platform digital kan satu kali dibuat itu sudah, kurang mau lihat berapa lama bertahan untuk alat-alat itu, seperti itu dah. Ya. Kasih Iya, terima kasih torang semua panggil Nyong Uti ini dang. boleh. Oke. Kita gabung lagi deh ungke ini. Oh, mau tergabung. Iya lagi tunggu nih. Ungke atau siapa ini mau muncul dari Tahuna atau Talaut. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini Wawu sudah yang Erli. standby ini. Taruna. Ada Wawu ini. Aku early. Oh, Wawu Erli. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, bisa ini Early masih tamu. Suaranya itu nggak nih. kedengaran nih. Mungkin ke mute atau gimana nih? sudah. Masih. Oh iya, itu Boleh sudah. dapat Boleh dapat dengar. Selamat Jadi, siang, Wawu. Selamat siang, kakak host dan juga narasumber untuk siang ini. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Nah, ini Wow Herlin bertanya atas ketidakmengertian ini terkait dengan museum di era digital ini. Kalau DP museum yang di digital ini
orang mau download begitu dia di Play Store atau seperti apa untuk bisa mengakses? Oh, apakah sudah ada aplikasinya Pak Roy untuk Atau mengunjungi web aplikasinya seperti itu, sudah ada atau gimana? seperti apa? Ya itu tergantung apakah dari museum itu sendiri, ya memang mesti ada web itu. Web dari pengelola museum, kalau dia ada buat web, nah itu kalau mau cari dari Mungkin itu yang harus dipromosikan kali ya. dipromosikan. Baru kalau mau di download misalnya. Ya kalau di Taruna atau Gorontalo ada juga museum itu dibuat web lah, supaya untuk mempermudah mencari museum itu di internet. Jadi mesti buat web karena butuh memang. Dan baik. Kalau di Tahuna ada itu kira-kira? Museum digital Belum. sejauh ini Wow Herlin belum terlalu tahu, juga belum dengar juga DP promosi ini kayak ini. Kurang kali promosinya ini Pak. Sejauh ini harus entah sering itu ini. belum ada atau kurang promosi. Sejauh ini Wow Herlin belum update DP informasi. Begitu. Memang ya harus digalang-galang, banyak promosi lah ya kan. Disampaikan itu yang butuh untuk dimasukkan sebagai diciletisasi supaya juga terkenal, ya dikenal dan Iya betul. dikenal apa itu ya, Tak kenal banyak. maka tak sayang. Kenapa Jadi tak kalau sayang? nak dikenal nggak diketahui gitu ya. Iya. Apalagi mesti promosi DP web mau buka di mana ini? Nah, Mau itu. cari tahu. Oke. Ada lagi? Itu dia dulu. Oh itu dulu Kang. Nanti sabantar menyusul Kang. Oke. Balik lagi ini untuk torampe Pak Roy ya. Apa sih strategi terbaik memulai transformasi digital di museum untuk Pak Roy? Seperti bilang tadi ya, untuk SDM itu transformasi persiapkan. Untuk SDM itu melatih mereka untuk dapat menguasai teknologi seperti ID, mau bilang komputer, mau dibilang video, pembuatan video berapa dimensi lah. Itu karena kalau masuk digital itu ya kalau mau bilang mungkin orang hanya kenal sekarang 3 dimensi. Ya. Namun untuk apa saya pernah mengalami itu sampai dengan 4 dimensi. Saya lupa itu di Sensem saya masuk dalam pertunjukan. 4 dimensi itu air yang masuk Jadi memang seperti keluar kenal sendiri itu ya. dia itu. Iya. Jadi dipersiapkan untuk itu SDM itu. Iya. Penguasaan teknologi dulu. Itu salah satu untuk menarik perhatian juga kan? Iya betul. Itu dia. Dan kalau nak kuasai teknologi ya akan digilas juga dengan teknologi itu. Seperti itu. Tadi saya sudah melihat dari RRI Talaut tadi ada Bahoba Kang. Ada Torampe Julianti di sana ya. Halo, yang ada di Talaut. Halo. Iya. Selamat siang, Julianti. Selamat siang Kak Hen. Iya. Julianti, ada yang ingin ditanyakan siang hari ini? Dengan Putri ya. Oh Putri, di sini kok Julianti? Oh terputar ya. Oke, Tora masih di konsep museum di era digital. Silakan Putri, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut dulu Kak Hen, soalnya baru Oh baru, baiklah. Putri Melong Oke. ini. Ya, kayaknya kita break dulu ya, sebelum nanti kita lanjut untuk siang hari ini dengan beberapa pertanyaan untuk Pak Roy. Iya, kasih. Pernah ya? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi Pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi. Iya, dan selamat siang kembali tentunya untuk yang baru bergabung dengan Toran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, dan juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Toran masih di topik konsep museum di era digital bersama narasumber kita Pak Roy Kumaat, seorang budayawan, dan juga untuk siang hari ini Torang masih membahas topik ini. Siaran berjaringan ini bersama RRI Gorontalo, Tahuna dan juga Talau tentunya. Dan kita balik lagi di topik kita untuk pertanyaan selanjutnya. Ini Pak, bagaimana museum ini mengelola data dan koleksi digital sendiri? Terima kasih ya. Karena memang mengelola data untuk digital, dalam hal ini ya untuk pengelolaan itu karena digital ya. Kata dari SDM tadi ya di kontrol atau istilah dicek ya supaya di-up terus ya, diperbarui, jangan sudah termasuk virus atau sudah ada yang menghack dan lain sebagainya, kan itu bisa mengganti narasi daripada koleksi itu. Digital. Nah, beda juga dengan di konvensional. Nah, dia kan kadang-kala kalau apa sudah terpasang paten, memang sudah ada, nggak akan diganti-ganti. Nah, lebih lagi kalau ada pengaman kaca lain sebagainya itu, atau ada juga penulisan dilarang pegang atau apa, semua itu tidak akan orang untuk merubah. Namun kalau digital ini kan ketika ada virus, ketika ada hal lain yang suka coba untuk mengacaukan dengan memutarbalikan kira-kira untuk narasi koleksi itu ya bisa akan berubah. Dan kalau memang secepat itu, ketika ini kan beribuan ini mau masuk, misalnya masuk apa tuh dia bisa dalam 1 menit ribuan orang langsung membaca ketika datanya itu sudah berubah. Jadi butuh diperhatikan oleh petugas seperti itulah. Iya. Ini apakah ada sosialisasi sebelumnya atau mungkin ada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan SDM museum di era digital kalau menurut Bapak? Dan memang butuh keterampilan juga kan. Nah, kalau misalnya dia mengelola data itu
ya seperti ini ada juga hal-hal yang bisa dia khususkan untuk dia sendiri saja supaya dia mau buka, jangan diberitahukan. Harus ada password gitu ya, bagaimana gitu ya. Ada juga untuk keamanan community gitu kekurangan kan. Apabila dia tidak ketika ada lain mau mencari data itu, lain lagi DP dampak seperti itu. Oh, iya seperti itu. Nah, bagaimana Bapak melihat bahwa museum ini bisa mengukur keberhasilan dari digitalisasi itu sendiri? Nah, mengukur digitalisasi itu tentu mengukur keberhasilannya gitu. Tergantung dari bagaimana mempromosikan. Kembali lagi ke promosi. Ke promosi bagaimana orang membikin supaya itu dia menarik untuk ya platform atau konten itu bikinlah menarik lah dengan bahasanya atau dengan efek-efek lain yang dibuat tuh yang dari suara, dari bahasa, dari pencahayaan atau tempatnya yang mana itu promosi sudah akan bagus tapi apa nih dia ketertarikan daripada gitu ya. Orang yang ingin melihat museum itu sangat-sangat tinggi saya rasa karena semua tergantung beda dengan konvensional kan. Kalau konvensional ya mungkin hanya terpajang kaku atau paten seperti itu, pencahayaannya juga mungkin kurang membantu memberikan seperti Bapak dari Gontor bilang dia punya roh atau dia aura itu dia itu akan jadi lain promosi. Oke. Menurut Pak Roy sendiri apa kendala terbesar untuk pengembangan museum digital di Indonesia khususnya yang ada di Sulawesi Utara? Kendala seperti saya bilang tadi SDM. Kedua, maukah orang akan berubah ke pemahaman dari konvensional ke digital? Karena masing-masing ada DP keuntungan, ada juga kerugian. Jadi karena itu ya kalau memang orang harus bertransformasi dari museum konvensional ke digital itu agak bagus. Namun dalam tanda kutip informasi lah. Kalau kurang lengkap datanglah ke museum yang secara fisik. Itu akan lebih bagus, lebih berhubungan langsung, lebih dapat memahami dan dapat mengambil kesimpulan sendiri bahwa inilah maksudnya daripada koleksi itu atau benda-benda itu, seperti itulah. Okay. Saya kembali ke mana nih? Gorontalo, ada yang ingin bertanya? Trompe Uti di sana. Ada yang penasaran? Dapat lihat kok muka. Dia bilang muka-muka penasaran jadi dapat lihat kok. Ya, nah penasaran ini Pak Roy, kalau orang mau kunjungi museum ini ada di mana? Kalau di Manado mungkin ya, misalnya. Kalau yang di Manado? Kalau di Manado yang terbesar sekarang tuh Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Nah ini gubernur itu baru merenovasi itu museum itu untuk lebih dipercantik. Di seputaran mana itu Pak? Di Jalan WR Supratman. Museum Negeri. Namun di Minasa juga ada Museum Padior. Di Tomohon juga ada museum yang di kantor dinas pendidikan. Ada juga museum yang ini sejarawan ini di Minahasa. Kalau Minahasa di seputaran mana tadi? Kalau di Minahasa di Padior Langon yang didirikan oleh Pak Beni. Kawan-kawan. Oh iya. Padior dia khusus seni dia situ. Di sana ada apa saja yang di sana Pak di museum sana? Di sana ada tuh musik bambu terbesar. Yang musik bambu Minahasa itu dia buat sebesar, ada juga cara menenun dan lain sebagainya itu museum Padior itu di sana. Iya. Kalau Tora mau ke sana saya mau ke sana. Sunya perlu bertanya-tanya. Kira-kira di web itu ada DP lokasi, jadi tinggal orang mau klik saja Pak Om. Lengkap sudah Om Google. Sudah. Perlu mau tanya-tanya. Ada nih Pak. Sudah. Kalau Museum Sulawesi Utara itu sudah memang banyak yang tahu di Jalan WR Supratman nomor 72. Lawang Irung Manado. Nah, gitu. Itu kalau di Manado ya Pak. Manado, iya. Jadi berarti semuanya ada berapa museum di sini Pak? Di sekali Manado ini yang terbesar memang baru Provinsi Sulawesi Utara. Nggak tahu ini yang Kota Manado ini Museum Silakan itu yang memang di kawasan Megamas itu juga ada. Dan pengelolaannya itu ya nggak tahu apakah
segencar yang seperti Museum Sulawesi Utara. Seperti itulah, atau Padior. Pak Roy, ada strategi nggak ketika museum digital ini agar tetap eksis tanpa kehilangan identitas lokal? Nah, seperti saya bisa sampaikan tadi ya, promosi, dan kalau boleh digital itu ada konten-konten lain membangkitkan minat daripada orang yang akan lihat. Kalau boleh ada bikin kuis atau game atau saling tanya jawab, itu dijawab, diberikan reward kepada yang pengunjung atau yang melihat film museum digital itu, diberikan penghargaan lah kepada mereka. Ketika ada rasa penghargaan, keterkaitan kan saling membutuhkan. Nah, dia selalu akan masuk itu, melihat itu, penasaran itu dah museum itu, seperti itu. Jadi mungkin Pak Roy, adakan kasus-kasus yang terjadi di media sosial ketika konten-konten kreator mengakses atau memvideokan tempat-tempat museum, lokasi, wisata, apa segala macam, ditaruh bumbu-bumbu, ada efek-efeknya. Luar biasa kalau dilihat dari konten medsos, TikTok maupun apa. Tapi ketika orang sampai di sana, tabu lengkar semua. Berbeda begitu ya dengan aslinya. Kira-kira bagaimana Pak Roy melihat seperti ini? Apakah memang untuk memberikan konten tentang museum harus aslinya atau harus ada DP bumbu-bumbu? Ya memang untuk kontennya harus asli. Untuk lebih menarik tentu bisa ada DP bumbu-bumbu seperti saya sampaikan tadi kan, dari bahasanya, dari ceritanya, dari efeknya itu bagaimana supaya lebih menarik. Namun untuk yang aslinya tuh akan sama dengan yang ada di digital itu, karena digital itu kan sudah diolah sedemikian rupa. Nah itu baru ketika inilah yang asli seperti ini. Nah, kalau ada petugas itu ya harus luruskan itu supaya yang asli seperti ini. Kalau ada juga di konten bilang mengatakan demikian, nah itu rupa Bapak bilang tadi itu untuk mempermanis saja. Mempermoy ya. Tapi tidak ada bentuk kekecewaan nanti dari yang melihat di digital terus melihat langsung, kalau kayaknya sama dengan ya begitu dong. Nah memang ada rasa kecewa, namun lebih baik kan ketika lihat langsung. Ini bilang seperti ini ya, orang juga bisa mengambil tindakan sendiri. Bisa-bisa konten itu sudah dibuat sedemikian rupa bisa mengkaburkan arti daripada sejarah itu sendiri, sehingga itu seperti saya bilang katakan tadi hanya pengantar saja. Supaya untuk museum konvensional itu akan eksis, karena bisa-bisa akan ditinggalkan kalau memang museum digital ini. Lebih bagus memang untuk di museum digital ini hanya saja data-data yang menceritakan itu yang dimasuk lebih ditingkatkan. Namun secara fisik disampaikanlah secara yang benar. Misalnya kalau orang patung tingginya berapa, lebarnya berapa, bahannya itu yang dibuat bagaimana, cerita di balik pembuatan, itu, sejarahnya dan lain sebagainya. Itu. Kalau di Gorontalo bagaimana nih, Trompe Nyong Uti? Di sana kalau DP museum di mana itu? Ada enggak? Kalau untuk museum ada sih, ada beberapa tempat yang paling banyak itu, yang paling sering dikunjungi itu di museum apa dulu, so lupa lagi. Tapi selalu banyak yang kunjungi, baik dari siswa maupun para mahasiswa yang ada disertasi untuk skripsi mereka. Itu masih banyak yang berkunjung ke museum di Gorontalo. Museum Wartabone atau apa? Wartabone. Pokoknya ada museum di Gorontalo. Tapi di sana sudah ada yang dalam bentuk digitalisasi enggak, Uti? Kalau untuk informasi digital itu sudah ada di webnya. Sudah ada gitu. Gorontalo, wisata Gorontalo sudah ada semua. Jadi tinggal tinggal konsep seperti yang Pak Roy bilang, konsep
narasinya itu harus dibikin penasaran. Jangan semua di lost. Jangan semua. Soalnya seru dong bilang Kang. Kalau semua so di lost, dorang sudah mau datang. Tapi kalau orang bikin penasaran DP narasi, tunggu mau datang langsung jo supaya lebih oke. Ya, saya setuju dengan konsep narasinya, Pak. Tapi untuk videonya seperti apa kayaknya harus original iya, saja, betul Pak. sekali. Jangan nanti jauh dari sejarahnya gitu ya. Tapi konsep narasinya itu yang kasih bumbu-bumbu. Oke. Pak, Mas, satu lagi, kira-kira di Manado itu yang populer ya, yang populer selain di museum. Kalau di sini kan yang di museum kan yang populer Nani Wartawone lah, sang pahlawan yang ada DP semua, bahkan pakaiannya, DP keluarga semua dimuseumkan. Foto-fotonya yang ketika itu berperang itu dimuseumkan. Kalau di Manado kira-kira yang boleh orang mau penasaran di sini, yang mesti orang penasaran mau datang, apa Pak yang harus dikasih tahu Pak orang India? Kira-kira di museum itu ada apa? Yang sekarang memang lagi di tren ini yang tuh binatang tua itu. Binatang maksudnya ikan tua. Kita kira Bapak ada marah ini so bilang binatang tua ini. Selakan itu dia itu. Ini lagi top untuk di Museum Negeri Manado itu, karena ikan yang sudah hidup 2000 tahun sebelumnya itu dia, dan dia ditemukan memang itu ada di pajang di Museum Negeri di Manado itu dia, Negeri Manado itu saat ini. Dan lain-lain juga ada, kalau seperti sejarah-sejarah nanti Wartawone juga ada, karena hubungan ya Sulut juga dengan Gorontalo kan pernah serumah. Pernah kakak adik. Gitu. Sekarang adik kakak seperti itu. Mungkin ada juga yang lain-lain di Museum Negeri Manado untuk koleksi-koleksi yang menceritakan tentang pahlawan dari Gorontalo. Seperti itu. Terima kasih. Seperti itu Trompe Uti yang ada di Gorontalo. Ini yang dari Talaut bagaimana? Adakah pertanyaan? Silakan yang di Talaut atau Tahuna. Tadi siapa yang belum nih? Putri ya? Oke, silakan Putri kalau ada pertanyaan. Iya, terima kasih Kak Hen sudah memberikan kesempatan. Salam kenal juga untuk Bapak narasumber yang sudah hadir. Meskipun tadi kami sempat terlambat karena ada sesuatu dan lain hal, tapi kali ini tadi pun sempat mendengarkan penjelasan soal museum digital. Kalau tadi dari Gorontalo menanyakan soal fisik bangunan ya, museum di Kota Manado, kali ini yang di Talaut mau tanyakan, apa ada platform khusus untuk melihat benda-benda digital, museum digital? Mungkin dari luar daerah Sulawesi Utara ada yang suka mau ketahui benda-benda apa saja yang ada di museum, dan kebanyakan itu kalau tidak menutup kemungkinan juga ada dari luar negeri yang suka-suka mau ketahui benda-benda bersejarah yang ada di kota Sulawesi Utara. Jadi apa ada platform khusus Pak untuk melihat benda-benda museum itu? Terus tadi kan Pak sempat dengar kalau tantangan terbesar dari museum digital itu adalah SDM. Pertanyaannya, apa ada syarat khusus untuk masuk menjadi anggota museum digital? Mungkin di luar sana atau pendengar kita ada yang tertarik ingin menjadi SDM karyawan misalnya gitu ya. Iya. Karena kan Pak sekarang orang-orang sudah tertarik dengan digital, dan mungkin juga ada pengetahuan khusus yang mereka ketahui soal digital. Jadi syarat apa ya Pak untuk menjadi anggota SDM agar museum digital ini juga kan Pak lebih berkembang kalau SDM-nya lebih banyak? Nah, terima kasih ya Talaut. Memang untuk Sulut sendiri museum digitalnya itu belum ada untuk Sulut. Museum digital ini baru di Jakarta, Jawa Tengah,
Bandung juga ada itu. Kalau baru ada juga untuk galeri Museum Nasional Indonesia itu sudah digital. Namun kalau di Sulut ini masih mungkin itu sehingga makanya ini memberikan konsep museum digital. Kalau di Sulut ini mungkin masih akan di Sulut ini mempersiapkan untuk masuk pada digital. Namun secara tidak langsung ada juga konten-konten yang sudah memberikan di IG dan lain sebagainya yang sudah memberikan koleksi-koleksi yang ada di Sulawesi Utara ini ya. Contoh kan kalau di Manado sini ada tuh patung Bora, atau ada juga patung Samratulangi. Itu sudah ada mungkin orang-orang yang mengangkat itu dan membuat konten itu itu juga merupakan bisa koleksi itu. Karena kalau patung Samratulangi itu hampir semua di cagar budaya itu sudah mau tahu nama apa tuh dia. Untuk mau masuk itu mungkin belum ada ikatan dan sebagainya sih untuk orang di Manado ini. Seperti itu. Siapa ini? Julianti ya? Bukan, Putri ya? Putri. Iya, gimana dengan jawabannya? Sudah pas, Kak. Oke. Iya. Suka masuk dia, Kak. Mau 2 pintu. Oke, ini sebenarnya banyak sekali yang ingin ditanyakan untuk kesempatan siang hari ini, khususnya untuk konsep museum di era digital ya. Dan tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Ini Pak Roy dan juga teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, yang ada di RRI Tahuna dan juga Talaut ya. Ya, baik, dan pendengar juga penonton RRI Net dimanapun berada, Heni akhiri sampai di sini dulu untuk torang kebersamaan di Magota Bacarita, dan yang pasti torang akan baku dapat ulang di acara dan waktu yang sama tentunya ya. Terima kasih, ketemu lagi. Terima kasih. Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.